Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sabtu malam Minggu 6 November 2021. Ada rencana apa Sabtu malam Minggu ini sahabat? Sudah siap-siap makan malam dengan keluarga? Atau sudah merencanakan liburan ke luar kota? Apapun rencana Anda, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu waspada karena kita sudah mulai memasuki musim hujan. Baik sahabat, hari ini bersama saya Isna Safira kita akan membuka ruang psikologi, berbicara tentang manusia setengah. Apa sih manusia setengah? Sahabat, pandemi ini kan membuat hampir kita semua itu kewalahan menghadapi banyak hal ya. Banyak yang pekerja-pekerja yang awalnya bekerja di kantor, kini harus WFH, work from home. Nah, kadang ada juga yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang bekerjanya biasanya di kantor, tiba-tiba bekerja di rumah, pun jadi shock culture gitu. Jadinya yang harusnya konsentrasi dengan laptop atau pekerjaannya, jadi ada pekerjaan domestik seperti mengasuh anak, menemani anak bermain, atau justru juga menemani anak sekolah dari rumah. Beban-beban itu, tuntutan-tuntutan seperti itu ya, tuntutan sebagai orang tua, tuntutan sebagai pekerja, itu mengakibatkan yang bersangkutan, ayah atau ibu tadi itu menjadi tidak fokus. Maunya bekerja iya, kemudian mengasuh anak iya, mengerjakan pekerjaan domestik ya, untuk ibu-ibu biasanya juga iya. Pengennya semuanya terpenuhi, pengennya semuanya itu terlaksana perfect, sempurna, kerja selesai, rumah oke, anak sehat, kita bahagia semuanya. Nah, sayangnya ketika itu akan terrealisasi, malah justru kitanya terbebani biasanya, atau malah jadi terbengkalai semuanya. Tidak ada satupun yang masuk ke nilai sempurna, tidak ada satupun yang selesai dengan nilai sempurna. Nah, sahabat, sudah hadir bersama kita narasumber psikolog dan konsultan SDM, ada Dr. Bagus Ani Putra, PSI. Kita sapa dulu ya sahabat. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Fira. Assalamualaikum Pak Bagus. Ini sapaannya Pak Bagus atau Cak Bagus ini enaknya nih? Kalau menurut pembicara kedua yang ada di tengah-tengah kita ini ada Cak Panji ya, maka saya mengikuti jadi Cak Bagus gitu. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan presenter itu kalau pinter nggak pinter kan kelihatan ya. Tadi orang gitu biasanya Panji pendek-pendek gitu. Apa kabar Cak Bagus? Yuk bangga Cak Bagus dilanjutkan. Terima kasih. Saya kira jadi pembicara kedua nanti Cak Panji. Masya Allah, luar biasa. Di posisi di mana Cak Bagus? Gimana? Di Masjid Nabawi atau di Ini katanya Mbak Fira tadi baru berlibur ini. Oh, berlibur ini Cak Bagus. Berlibur. Pura-puranya virtual background-nya aja. Cak Bagus lebih banyak interaksinya sama Mbak Isna Safira nama lengkapnya. Siap Cak Panji. Waktu atau Cak Bagus sama Mbak Isna saya persilakan. Saya hanya sekedar ini aja. Say hi. Say hi ya, lama nggak ketemu jadi sehat. Terima kasih Cak Panji. Baik. Mbak Oke, Cak Bagus. Ini kayaknya di belakangnya tuh kolam berenang itu kayak yang saya lihat. Siap-siap berenang ini satu malam minggunya. Baik, Cak Bagus. Betul. Iya. Kita bicara itu tadi manusia setengah ya, karena
Ini saya relatekan dengan pandemi sekarang ini. Banyak sekali saya terutama ya sebagai seorang ibu, saya juga harus bekerja di rumah WFH, saya juga harus menemani anak sekolah dan juga ada pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya. Saya pikir oh gampang itu bisa selesai, ternyata ada satu yang nggak selesai, kerjaan nggak selesai, bos ngomel, anak juga ternyata komplain, mama kok lihat laptop terus sih, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada yang selesai dengan baik dan jadinya kayak kok gini ya, jadi separuh-separuh nggak puas. Gimana nih? Jelaskan dulu nih Cak Bagus, manusia setengah itu yang kayak gimana sih? Iya betul Mbak Vira. Jadi manusia setengah itu bukan manusia setengah dewa atau setengah hero gitu ya, tetapi manusia yang setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. Tentunya ini berkaitan dengan fokus pekerjaannya. Memang tidak dipungkiri Mbak Vira, sebagaimana yang tadi Mbak Vira sampaikan, di saat pandemi ini apalagi ada yang namanya work from anywhere, jadi tidak hanya di rumah bekerja. Itu bahkan kalau di luar negeri karena era pandemi seperti ini gaji banyak dipotong, masukannya separuh, maka kadangkala orang di luar negeri ya atau bahkan mungkin di Indonesia masih ada fenomena seperti ini, itu bekerjanya adalah di beberapa tempat. Cari tambahan jadi, gitu ya. Jadi seperti saya ini beberapa tempat ya, di perusahaan kemudian di beberapa perguruan tinggi Jadi bekerjanya di beberapa tempat. Nah, ini pun akhirnya membuat orang tidak fokus kepada satu tujuannya. Jadi Mbak Vira, yang namanya manusia setengah tadi adalah fokusnya. Bahkan kalau kita punya banyak masalah, punya banyak urusan dan punya banyak beban pikiran, itu memang akhirnya tidak hanya setengah, jangan-jangan cuma 1/8 ini, manusia 1/8, 8 urusan gitu ya. Kita ini adalah multiple roles, makhluk yang punya banyak peran. Kita punya topeng, Mbak Vira sebagai penyiar, tetapi juga sebagai seorang ibu, juga seorang karyawan, juga seorang istri, juga seorang anak. Jadi topengnya banyak nih. Nah, mungkin juga ketua Dasawisma begitu ya, ketua arisan ibu-ibu di sana. Jadi punya banyak peran ini. Nah, punya banyak topeng. Nah, kalau banyak topeng, tentunya kan banyak masalah atau urusan yang harus difikirkan. Nah, ini memang kodratnya manusia, punya banyak topeng dan punya banyak masalah. Dikatakan no problem you die. Jadi orang kalau tidak punya masalah itu mati. Nggak hidup. Jadi orang hidup itu harus punya masalah. Nah, masalah-masalah ini yang akhirnya membuat kita tidak fokus pada pekerjaan kita. Yang sewu misalnya, sekarang ini Mbak Vira ada di sini sebagai penyiar, tiba-tiba mungkin ya, naudzubillah mudah-mudahan tidak, ada telepon dari rumah, anaknya sakit, kepikiran nih, pasti kepikiran ya? Iya, betul. Pasti kepikiran, sebagai ibu rumah tangga pasti kepikiran. Nah, tentunya inilah yang kita maksudkan tadi adalah manusia setengah. Memang wajar ya kita ini, apalagi kalau too many bosses. Banyak fenomena begitu ya di lingkungan pekerjaan kita. Over workload, ya, pekerjaan yang bukan bidangnya pun, pekerjaan yang bukan kompetensi atau job desk-nya pun harus dikerjakan. Ya, misalnya, mohon maaf ya, misalnya ada jadi driver, tapi ngerangkep tukang kebun, ngerangkep tukang nganter anak pakai sepeda motor, ngerangkep pakai bersih-bersih. Nah, ini kan too many work. Tapi juga ada too many bosses. Banyak orang yang memerintahkan dia. Jadi kita tuh sebenarnya punya satu atasan, tapi atasan bagian lain itu juga memerintahkan kita. Itu namanya sindrom too many bosses. Nah, memang ada orang yang secara kodrati psikologinya itu ada dua macam fokus kerja. Yang pertama adalah divided attention. Jadi divided attention itu orang yang punya perhatian yang bisa terpecah. Jadi multitasking kalau sekarang kita mengatakan ya. Multitasking seperti ibu-ibu ini ya. Masak sambil jualan online itu bisa loh. Masak sambil ngomong anak itu bisa loh. Ini kehebatan ibu-ibu itu di multitaskingnya ini, divided attention namanya. Tetapi ada juga seperti laki-laki itu kebanyakan adalah selected attention. Jadi hanya bisa fokus pada satu area kerjanya saja. Nah, memang akhirnya yang bisa jadi manusia setengah itu adalah yang divided attention. Ibu-ibu tuh punya peluang untuk menjadi setengah, bahkan 1/4 atau 1/8 saya katakan tadi. Karena urusan
banyak. Mulai dari bangun tidur sampai Mau tidur sebelum lagi. mau tidur lagi, itu urusannya ibu banyak. Maka jangan dikatakan bahwa ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Mereka bekerja menggunakan pikiran, menggunakan tenaga, menggunakan waktu, Menggunakan hati. Ya, ini yang terpenting, Yang menggunakan terpenting hati. itu. Baperan kayak ini akhirnya ya. Kesenggol sidik bacok gitu, senggol bacok. Ini suami jadi takut ini sama istrinya gitu. Jadi manusiawi sebenarnya ya kalau kita bekerja, kemudian anak di rumah sakit mau tidak mau ya ada suatu kepikiran di situ. Itu manusiawi karena topeng itu bisa orang yang hidup normal itu adalah here and now katanya. Salah satu tokoh psikologi namanya Frederick Balls. Dia mengatakan orang yang sehat, orang yang bisa fokus adalah here and now. Artinya apa? Sekarang ini saya sedang apa dan sedang melakukan apa. Nah itu fokusnya ke sana. Jadi misalnya sekarang ini kita siaran ya, kita siaran maka HP nggak saya pegang nih. Terus kemudian kuliah tadi sempat saya skors dulu nih 1 jam untuk mengisi di Radio Suara Sidoarjo, biar betul-betul kita bisa selected attention, betul-betul bisa fokus. Jadi here and now. Saya sekarang baru siaran nih, jadi mohon maaf nggak mikir yang lain dulu. Nanti setelah atau pas break baru saya buka HP kayak gitu. Nah manusiawi ya. Tetapi kalau kemudian kita lengah, bahkan masalah kita ini menguasai fokus kerja kita, tidak fokusnya atau gagal fokus atau galvok ya kalau katanya anak sekarang itu akan milenial gitu ya. Itu akan menyebabkan banyak hal yang negatif. Yang pertama, informasi atau arahan dari atasan kita tidak masuk. Jadi karena kita nggak fokus tadi ya, baru mikir. Jadi begini Mbak Vina dan para pendengar sekalian, para pemirsa, itu yang namanya emosi dengan logika itu berbanding terbalik. Jadi kalau katakan yang jari saya pakai cincin ini adalah emosi gitu ya. Emosi ini naik, logika turun. Kalau logika naik, emosinya turun. Ya, jadi kalau ketika Mbak Vira dapat kabar, apalagi dapat telepon gitu ya, mohon maaf, ini modus operandinya penjahat. Mohon maaf, ini anaknya di sekolah kecelakaan, kemudian kami bawa ke rumah sakit dan membutuhkan dana 10 juta. Sekarang transfer dulu, ini kan banyak modus seperti itu ya. Maka kepanikan itu membuat emosi kita naik. Logikanya turun. Nah, pada saat logika turun inilah ketika perintah apapun, arahan apapun dari atasan tidak akan masuk karena logika kita turun, memori nggak akan mencapai, emosi kita yang naik, gitu. Nah, kemudian yang kedua, perintah itu hanya masuk hanya sebagian kecil. Nah, bos itu ketika ngomong untuk kewajarannya lazimnya 200 kata per menit. Ya, bos itu kalau ngomong itu 200 kata per menit. Nah, kita sebagai pekerjanya itu hanya bisa menangkap maksimal itu separuhnya, 100 kata per menit. Kenapa? Karena kita sambil mikir yang di rumah tadi, mikir perintah bos ini harus bagaimana, mikir yang kemudian ada masalah. Nah, ini ketika tidak ada masalah saja itu maksimal hanya separuh karena kita mikir. Ya, jadi wajar kalau kemudian kita tanya lagi pada bos, maaf bos, tanya tadi kelewatan itu boleh. Jadi karena 100 kata per menit, sedangkan bos 200 kata per menit itu boleh bertanya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika orang galvok itu tidak teliti akhirnya. Hal-hal yang harusnya mendetail butuh fokus perhatian, maka kita akan kelupaan atau tidak teliti. Misalnya nih, seorang kasir, seorang teller bank yang kemudian ditugaskan untuk teliti ketika ada masalah di keluarganya, maka dia memikirkan masalah itu, akhirnya ngitungnya salah. Kemarin kita lihat di video suatu minimarket gitu ya, harus tombok 500.000 dalam waktu 2 hari kasirnya. Nah, ketika diusut-usut ternyata memang fokus ya, dan dia ada dalam masalah keluarga dan masalah keuangan. Akhirnya musinya itu memberikan pengembalian itu lebih daripada yang seharusnya. Kemudian target atau deadline waktu tidak terpenuhi karena tidak teliti, harus ulang lagi tersebut. Dan pada akhirnya galvok kita tadi yang kita hanya setengah memikirkan atau menjadi manusia setengah tadi membuat kinerja kita turun. Demikian Mbak Vira untuk pendahuluan. Manusia setengah tuh, yang setengah-setengah tuh kayaknya memang nggak baik ya Pak ya. Betul, apalagi cinta yang setengah. Itu apalagi cinta itu kalau setengah susah. Ini kalau tadi sudah dijelaskan ya, berarti tidak
tidak jadi utuh itu membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu baiknya bagaimana ini, Ca, untuk sahabat semua ini? Baiknya bagaimana? Misalnya ini karena di tengah pandemi kebutuhan ekonomi meningkat, gaji dipotong setengah, baiknya mengambil multitasking itu tadi, mengambil beberapa pekerjaan, atau baiknya kontrol self dulu lah. Kalau selfnya sudah bisa terkontrol baru berani ngambil. Better yang mana dulu nih, Kak? Ya, kita tidak bisa memungkiri Mbak Vira bahwa kebutuhan manusia terhadap ekonominya itu akan semakin bertambah. Betul. Dengan tingkat laju inflasi, kemudian dengan kebutuhan yang lain, meskipun ada relaksasi ekonomi dan lain sebagainya, tetap bertambah dari tahun ke tahun. Sehingga kalau kemudian diputuskan tidak naik gaji, bahkan dipotongnya. Nah, baru kita kemudian memikirkan bagaimana langkah multitasking untuk bekerja sambilan. Tetapi juga harus tahu resikonya. Mohon maaf, kemarin terjadi kecelakaan kerja di pelabuhan di Indonesia. Orang yang bawa semacam crane gitu ya, crane, jadi semacam crane itu untuk mengambil muatan yang loading yang ada di kapal, itu kemudian menjadi kecelakaan ya, karena ternyata kelelahan malam. Ya, halo Bapak. Ini terputus. Harinya mohon maaf ya, dia jadi driver ojol. Okay. Halo. Iya, sudah Bapak. Halo. Monggo. Halo. Oh, ya. Ya, jadi ada suatu kecelakaan kerja yang ternyata dia kelelahan karena nyambi menjadi driver ojol. Nah, ini kan jadi pilihan juga. Kita di samping ingin mendapatkan solusi ekonomi, ya, tapi juga harus memperhitungkan kemampuan kita. Apakah kita mampu untuk bisa bertahan secara fisik, pertama itu. Dan yang kedua, apakah kita mampu secara pemikiran atau psikologis? Ya, jadi ketika dua hal ini bisa terpenuhi, maka kita bisa bekerja sambilan. Ya, kita bisa bekerja sambilan. Tapi tentunya saja bekerja sambilan ini yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Atau kalau bisa kita melakukan intrapreneurship. Jadi intrapreneurship itu kita kerja, dalam pekerjaan formal ini kita juga bisa menjual suatu produk. Jadi kalau di tempat saya bekerja ini perusahaan IT kebetulan, perusahaan IT itu kita buat konsep EBS, jadi everybody sells. Jadi kalau ada orang yang bisa menjualkan kabel fiber optik, menjualkan proyek apa, itu kami berikan reward di situ. Jadi ada tambahannya, itu tambahannya merupakan everybody sells. Jadi tidak hanya marketing atau sales yang kemudian bisa menjual, tapi semua pegawai termasuk OP, security, penjaga gudang itu boleh melakukan penjualan dan akan kami berikan reward. Nah, ini untuk menghindari agar mereka tidak ada sambilan di luar, betul, agar bisa fokus gitu. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utama itu diukur apa? Diukur dari pendapatannya besar yang mana gitu. Kalau pendapatan besar yang mana itu yang diutamakan, itu pekerjaan utama gitu ya, dan bisa long term gitu ya, tidak kemudian sesingkat tetapi kemudian dapat gaji gede, pendapatan yang lebih gede, katakanlah lebih gede tapi hanya singkat saja pada saat itu. Itu bukan yang utama. Iya. Baik, Ca, bagus. Ini saya pernah baca satu teori tentang manusia dan peradaban. Manusia itu kan memang diciptakannya sangat adaptif. Bagaimana dengan gini, kita diciptakan dengan challenging dan responsif. Apakah ada kemungkinan suatu saat nanti manusia itu benar-benar mampu multitasking dan tidak lagi menjadi manusia setengah? Kalau secara psikologi gimana? Mungkinkah itu karena sudah ada challenging, ya, sudah ada tantangan, kemudian merespon kan, kita sebagai manusia kemudian merespon, dan mungkinkah peradaban generasi Z ini, generasi Z itu akhirnya mampu multitasking tanpa menjadi manusia setengah? Ya, sebenarnya sudah kita lewati pada era pandemi ini. Contoh misalnya, saya bekerja tapi juga sebagai dosen, dan alhamdulillah sekarang online ya, pembelajarannya dengan online atau daring, sehingga pada saat saya di tengah-tengah istirahat bekerja kosong, itu saya ngajarnya pakai online, jadi nggak perlu ke kampus nih. Nah, itu pun sebenarnya sudah merupakan multitasking kita dengan bantuan teknologi tentunya. Tetapi agar tidak mengganggu, sebaiknya pekerjaan itu dilakukan di luar jam-jam utama kita, dan tidak mengambil
sisi fisik dan pemikiran yang banyak, sehingga kita tetap fokus kepada ultimate goal kita atau yang jadi tujuan besar kita, yaitu pekerjaan yang utama itu. Benar, gitu Mbak. Betul. Karena teknologi sekarang memudahkan banyak hal ya, Cak ya. Kita Ya, bisa betul. memegang kendali dari beberapa hal kerja, misalnya ngajar itu bisa lewat online, kemudian pekerjaan Ya. lainnya juga jual menjual juga sudah ada startup dan jualan online dan Betul. sebagainya. Itu memang sangat Betul. memudahkan. Baik, Cak, Betul. ini saya punya pertanyaan. Apakah itu menjadi manusia setengah? Apakah bisa memicu mental healthy, kesehatan mental? Ya, jadi betul yang disampaikan Mbak Vira bahwa ketika kita sudah tidak here and now, misalnya ya, ada mohon maaf, misalnya ada baru bertengkar dengan pasangan hidupnya, misalnya, atau ada masalah ekonomi, itu kemudian membuat kita menjadi setengah-setengah, mengerjakan dan tidak mengerjakan, intinya tidak mood pada hari itu. Nah, ketika tidak mood pada hari itu, nah, orang ketika tidak moody itu kan, kalau dalam bahasa kita memes gitu ya, memes itu seperti aura ya, aura dalam tubuh wajah kita itu akan sangat nampak. Nah, apalagi kalau dia adalah key person atau orang utama di perusahaan itu, misalnya dia seorang direktur atau dia seorang manajer, ketika ada masalah, maka akan nampak itu aura, termasuk kepada gaya komunikasi dan memberikan arahannya itu juga akan sambil marah-marah atau sambil melampiaskan, atau malah justru akan lemes atau tidak termotivasi. Itu yang kemudian akhirnya kalau masalah ini tidak diselesaikan, terus larut dalam masalah itu, yang terjadi orang kan bisa stres dan depresi. Nah, ketika stres dan depresi, maka kinerjanya dijamin tidak akan bisa 100%. Nggak maksimal ya. Nggak maksimal ya. Betul. Ya, dilema ya sebenarnya juga. Karena kontrol Nanti akan saya berikan tips bagaimana untuk menjadi manusia yang bisa fokus gitu ya. Tetap masih ada 3/4, enggak apa-apa, manusia 3/4 karena itu wajar ya, 1/4-nya untuk yang lain. Tapi ada tips nanti saya bagikan setelah pesan-pesan berikut ini. Belum ya? Belum pesan-pesannya. Belum pesan-pesan baik. Cak Bagus, ini menarik sekali, ini sangat koheren, sangat nyambung sekali dengan kondisi sekitar, kondisi di pandemi ini, di mana satu orang bisa memegang banyak kendali ya, banyak pekerjaan, bisa juga banyak status, bisa juga banyak jabatan dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang setengah-setengah, ada juga seperti yang benar-benar fokus karena menerapkan here and now itu tadi ya, Cak Bagus ya. Semoga kita dan sahabat semuanya bisa mencapai here and now. Sahabat, Cak Bagus, kita akan melanjutkan lagi obrolan, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Oke, baik sahabat, Ruang Psikologi ini juga bisa Anda dengarkan atau live serentak di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk 105,3, RGR Tulungagung FM 90,1, Mahardika Bondowoso FM 91,1. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani.
CHEERS. 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 Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188 151 KPTS garing 013 garing 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria, Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo.
Sahabat, kita kembali di ruang psikologi masih bersama dengan Dr. Bagus Ani Putra, PSI. Selamat sore, masih bersama kami. Iya, Cak Bagus. Masih selalu di hati. Terima kasih Cak Bagus. Ini sudah ada beberapa pertanyaan terkumpul yang akan disampaikan oleh tim redaksi Suara Sidoarjo. Silakan teman-teman redaksi. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan secara langsung ya Pak. Jadi yang pertama ini ada dari Instagram @rinda, yaitu, Pak, gimana ya caranya agar kita tetap fokus dalam hal yang sedang kita kerjakan. Lalu yang kedua ada dari Meisha, yaitu Meisha dari Sidokerto, yaitu cara memotivasi diri sendiri itu bagaimana ya Pak. Lalu ada yang ketiga ada dari Risa dari Siwalan Panji, yaitu, Pak, saya merasa salah masuk jurusan dan saya tidak memiliki passion di jurusan saya. Apakah itu termasuk dalam kategori manusia setengah ya Pak? Sekian. Baik, terima kasih teman-teman redaksi. Bagaimana itu Pak? Ada yang salah jurusan terus tidak termotivasi. Apakah termasuk manusia setengah? Silakan dijawab satu persatu. Monggo. Iya, dimulai dulu yang nomor 3 ini menarik ya. Siap. Apakah termasuk manusia yang setengah ketika saya salah masuk jurusan? Nah, kalau salah masuk jurusan, sebenarnya tidak ada yang salah masuk jurusan. Kan jurusan itu yang memilih kita sendiri. Artinya tidak ada yang salah. Hanya penempatannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu saja. Nah, kalau memang kemudian nantinya tidak bisa fokus dan masih ingin ada passion untuk jurusan yang lain, silahkan diambil. Tetapi kita harus lihat dulu evaluasi pada nilai-nilai di semester awal. Nah, nilai-nilai semester awal ini akan menentukan kita apakah kita ada passion di sini atau tidak. Nah, otomatis kalau nggak ada passion ya jangan diteruskan, dan tidak ada evaluasi yang bagus jangan diteruskan. Takutnya nanti setengah-setengah gitu ya. Ya, kalau milih jodoh tidak salah milih jodoh ya, karena jodoh itu sudah dipilih dengan sendirinya, maka harus fokus dengan jodohnya gitu ya. Jangan cari mantannya lagi kalau sudah. Atau jagain jodoh orang ya Pak. Jagain jodohnya orang. Ya. Baik, kemudian yang pertama dari Mbak Rinda tadi, kalau tadi Mbak Risa yang tanya tentang salah jurusan, kemudian Mbak Rinda ini tepat dengan apa yang mau saya sampaikan tentang tips bagaimana agar tidak jadi manusia yang setengah atau agar kita bisa fokus. Yang pertama, tadi saya katakan kita ini tidak bisa fokus karena ada masalah. Nah, masalah itu yang pertama kali yang harus dihadapi tentunya dengan pemikiran yang jernih. Nah, bagaimana pemikiran jernih kita yang tadi saya sampaikan, logika dan emosi tadi, ya, dua mata sisi yang tidak bisa berdampingan, maka harus pakai senyum. Nah, ini ketika ada masalah orang biasanya sudah lupa. Kalau orang Jawa Timur mengatakan wis gupuh. Kalau orang gupuh itu maka nggak ada senyumnya, alias cemberut. Nah, kenapa saya katakan harus ada senyumnya? Karena ketika orang itu tersenyum, 18 otot yang ada di wajah itu tertarik. Kalau ketarik maka debat atau aliran darah itu semakin lancar. Nah, aliran darah itu yang pertama kali dialiri dengan senyum kita adalah otak. Dan darah itu mengandung nutrisi makanan dan oksigen. Sehingga ketika kita itu ada masalah dan tersenyum, maka sesungguhnya kita sedang memompa nutrisi makanan dan oksigen ke otak kita. Dan akhirnya pemikiran kita menjadi logis. Tidak emosional. Nah, biasanya orang kena masalah langsung gupuh, langsung cemberut, tidak ada senyumnya, dan akhirnya tidak logis. Emosinya yang muncul, tadi kan logika berbanding terbalik dengan emosi. Akhirnya emosinya yang muncul, logikanya menjadi turun. Maka untuk menaikkan logika kita harus tersenyum dulu. Emosinya pasti akan turun. Yang kedua, senangkan hatimu. Nah, ketika menghadapi masalah di keluarga, masalah di tempat kerja, ketika kita memasuki mau here and now ke suatu tempat, katakanlah begini, sebelum saya masuk kelas atau saya masuk kantor, kemudian ada masalah dengan istri saya, maka dalam perjalanan pasti saya akan menyenangkan diri saya dulu. Jadi saya menggunakan apapun yang saya hobi, misalnya saya hobinya dengerin dangdut gitu ya, maka saya akan dengerin lagu dangdut itu untuk menyenangkan hati saya. Jadi begitu saya masuk ke ruang kelas atau masuk ke tempat kerja, itu betul-betul saya harus fresh. Karena saya sebagai key person, nanti kalau dosennya sudah bad mood, wah ini kena ikut semua ini mahasiswanya, kan gitu ya. Kena marah semua. Nggak salah apa-apa, kena tugas banyak nanti ya. Bener, kena tugas banyak, nilainya jelek kan gitu, dimarahin lagi gitu ya. Nah, ini kan
nggak adil ya. Artinya ada suatu masalah di tempat lain, kita pakai topeng suami, tetapi di dalam topeng kita sebagai dosen, topeng kita sebagai seorang pimpinan di perusahaan itu harus berbeda. Tampilkan topeng yang berbeda. Meskipun kalau ada sisipan-sisipan gitu ya, anak sakit bagaimanapun kita kepikiran, tapi usahakan senangkan hati kita ketika ada masalah. Ya senangkan dulu, baru kita masuk ke dalam here and now gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita pengen fokus, maka nggak usah banyak-banyak targetnya. Targetnya cuma satu, one day, one output. Jadi satu hari apa yang bisa kita persembahkan kinerja kita untuk perusahaan. Itu saja, one day, one output. Kemudian tentunya kita butuh orang lain atau yang disebut sebagai social support. Butuh orang lain seperti apa? Misalnya pembantu, misalnya orang tua yang menjaga anak gitu ya. Misalnya Mbak Vira di rumah punya anak yang sedang sakit, titip kepada ibunya, Bu, titip ya Bu, Vira mau bekerja, misalnya seperti itu. Ya ini kan artinya kita butuh social support dari orang lain. Kemudian tenangkan hati ketika kita mendapatkan suatu permasalahan lewat telepon misalnya ya, anaknya sakit nih gimana? Waduh nggak bisa izin, ini baru ada banyak pekerjaan. Tenangkan hati kita dulu ketika ada masalah. Kalau nggak bisa tenang dan kita nggak bisa fokus jadi manusia setengah gitu ya, maka lebih baik izin pulang. Lebih baik izin pulang, ya izin pulang. Itu akan lebih baik daripada kita ngerjakan tapi nggak one day one output gitu. Dan yang terakhir adalah antisipasi hal-hal kecil sebelum kita berangkat kerja atau kita melaksanakan tugas. Misalnya sebelum saya bekerja, saya pasti akan cek meteran listrik saya. Ya, ini nanti daripada anak saya bingung, waduh mati lampu papi begitu ya. Nah, saya ditelepon di kantor juga harus mengganggu pekerjaan ya. Yang kecil-kecil aja ya, antisipasi dulu. Isi token listriknya, kemudian apa yang belum, ini nanti makan ambil sendiri ya nak di dapur, bunda sudah masakan ini dan sebagainya, itu sudah dipersiapkan ya, hal-hal yang kecil seperti itu. Betul. Kemudian Mbak Maisa, bagaimana cara memotivasi? Cara memotivasi mudah, yaitu ingat kepada tujuan kita bekerja. Saya yakin tujuan kita bekerja tidak lain ya, ini kita tidak munafik, adalah mencari rezeki. Betul. Nah, mencari rezeki untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dan keluarga. Kalau seandainya nanti kita nggak bekerja, siapa yang akan menghidupi mereka? Nah, ini kita kembali lagi ke situ, maka itu akan membangkitkan. Apalagi kalau sebelum bekerja lihat rumah tuh, oh rumah masih nyicil, mobil masih ngangsur, kendaraan masih utang gitu ya. Ini akan memotivasi. Jadi orang utang itu cuma memotivasi asalkan memang ada celah-celah yang kemudian bisa ditutup. Bukan kita kemudian gaji kita habis gitu ya, dilalui gitu saja karena masalah utang ini. Gitu Mbak Vira. Oke, menarik sekali ya ini. Saya rasa permasalahannya bukan hanya masalah manusia setengah ini ya, saya bukan hanya untuk dewasa, tapi juga remaja ya. Karena sebagian besar remaja kita, entah mengapa saya merasa generasi remaja sekarang kayak separuh-separuh, kuliah separuh, hatinya juga separuh. Tapi gini Cak, kalau tadi kan bekerja ada triggernya ya, mungkin ada keluarga, ada orang terkasih. Saya penasaran kalau kuliah gitu loh, bagaimana caranya kuliah itu nggak setengah, karena saya pernah mengalami sendiri di kuliah itu setengah. Pertama entah karena tidak passion atau lost motivation gitu, kayak oh ibu sudah mapan, bapak mapan, oh nanti saya kerja di kantornya bapak aja lah, di pabriknya ibu aja lah. Akhirnya nggak punya motivasi dan akhirnya ya sudah lempeng separuh, nggak punya goal gitu dalam hidupnya. Bagaimana supaya bisa ada, oh ya saya harus punya ini nih, oh saya harus punya trigger ini nih. Kayak gimana itu? Ini lihat dari kasusnya ya. Tapi kalau kita lihat kasusnya ada dua sebenarnya. Uangnya dari mana kuliah itu ya. Kalau uangnya dari kita sendiri, maka itu pasti akan termotivasi dengan baik berdasarkan dari uang yang kita keluarkan untuk kuliah. Jadi banyak teman-teman kalau untuk S1 juga pengen mengejar S1, dia harus kuliah pakai uangnya sendiri. Lah ini duitnya dewe loh ya, eman kalau nggak diteruskan, eman kalau kita nggak termotivasi, wes keluarkan uang banyak. Ini kalau kita berkaitan dengan diri kita yang bayar. Tapi kalau yang bayari orang tua, di mana orang tua itu ada ikatan emosi yang mendalam dengan anaknya, maka cara yang paling benar adalah satu, melihat senyumnya orang tua di masa depan. Nah ini kebanggaan. Anak itu menjadi kebanggaan orang tuanya. Kita belum bisa membalas apapun, sampai kapanpun belum bisa membalas apa-apa kepada orang tua, kecuali
hanya bisa menorehkan senyum mereka di masa depan. Gitu. Yang kedua, jangan kemudian kita bayangkan jangan sampai nanti justru orang tua kita malah justru menangis melihat kondisi kita. Jadi antara senyum dan tangisan orang tua itulah sebenarnya motivasi kita. Ya, bahkan misalnya bapak saya sudah meninggal nih. Tapi kalau saya kemudian mengerjakan sesuatu, saya pasti akan persembahkan untuk bapak saya. Saya ingin orang tua saya, bapak saya nanti akan melihat saya dengan senyum meskipun sudah di alam baka. Nah, seperti itu pasti akan termotivasi. Tapi dengan catatan orang tua dan anak punya ikatan emosional yang mendalam. Kadangkala karena ada suatu masalah, anak dan orang tua tidak akur, sehingga ini tidak bisa jadi motivasi kalau seperti itu, kan gitu. Gitu Mbak Bira. Betul, triggernya sangat huge, besar sekali. Orang tua itu trigger yang paling besar kayaknya, saya tidak ada yang bisa mengalahkan motivasi, tidak ada yang bisa mengalahkan orang tua sebagai motivasi nih. Ini betul, buat sahabat semua yang remaja terutama ya, yang belum menikah gitu ya Caya. Orang tua itu benar-benar jadi motivasi sebenarnya. Kalau yang sudah menikah mungkin keluarga terkasih, anak, istri, suami itu juga jadi salah satu trigger atau motivasi. Ini Cak, saya punya pertanyaan sebenarnya, penasaran juga, apakah kemudian saya merasa kayaknya sebenarnya wajar-wajar saja menjadi manusia setengah. Bukankah manusia itu ya memang trial error gitu kan ya Cak ya. Jadi kita akan mengalami fase menyadari kapan sih Cak kita tuh sadar, oh iya ya kayaknya kok aku jadi manusia setengah ya. Apakah ada tanda-tanda psikologi? Tanda-tanda psikologi. Mungkin tanda-tanda yang bisa diwaspadai. Wah, ini saya manusia setengah nih, sebelum saya jadi seperempat, berhenti dulu lah gitu. Mungkin ada tanda-tandanya itu. Iya, jadi manusia setengah itu memang wajar. Karena tadi saya katakan bahwa kita multiple roles, kita punya banyak peran, kita punya banyak topeng. Ya, artinya topeng itu ya kita katakanlah topeng itu kita bisa kita pasang, bisa kita lepas sesuai dengan peran kita di mana. Yang tadi saya katakan here and now. Kalau sekarang saya sedang mengajar misalnya, saya jadi pakai topeng dosen nih. Tapi kalau kemudian saya pulang ke rumah, topeng dosen saya lepas, kemudian saya menjadi topeng seorang ayah. Ya, jadi topeng seorang ayah. Jadi saya tidak akan mungkin bawa topeng dosen terus sampai ke rumah. Ya, akan sangat gak enak kemudian saya nuturi anak gitu, menasihati anak kemudian mengatakan menurut teori Freud, enak ya, jadi kayak mahasiswa akhirnya topengnya seperti itu yang terjadi. Maka orang yang sehat, kata Frederick Frost tadi, adalah here and now. Sekarang itu harus pakai topeng yang mana gitu ya. Nah, tentunya sangat wajar kalau terselip suatu permasalahan. Itu terselip ya, bukan mengganti topeng kita, tapi terselip, ada topeng yang terselip di situ. Katakanlah saat ini saya sedang siaran begitu ya, pakai topeng seorang profesional, tapi ada terselip topeng peran sebagai seorang ayah ketika anak sudah WA terus, ini papi ini kapan mau jemput saya latihan ini ya, ini kan jadinya jadi nggak fokus gitu ya ketika, nah ini kan tidak apa-apa lazim, tetapi kalau tiap hari seperti itu dan itu terus-menerus, maka akan mengganggu daily activity pekerjaan kita. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau setiap hari seperti itu terselip bahkan berganti topeng gitu ya, berganti topeng pada saat kita bekerja, itu yang kemudian menjadi manusia setengah yang menurunkan kinerja. Tapi kalau terselip tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, itu wajar-wajar saja. Gitu Mbak Bira. Jadi tanda-tandanya begitu sahabat. Kalau sudah merasa ganti-ganti topeng terus merasa nggak maksimal, udah belinya 2 topeng aja, nggak usah banyak-banyak ya. Supaya fokus bekerjanya fokus, di rumahnya fokus, sosialisasinya fokus. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ini, nanti ditutup dengan pesan-pesan. Apakah di Sidoarjo khususnya Surabaya Sidoarjo permasalahan ini sudah sampai ke ranah ada yang sampai melakukan konsultasi ke psikolog atau mungkin bahkan ke psikiater gitu tentang saya kok merasa jadi manusia setengah ya, kemudian melakukan konsultasi kepada pakar-pakarnya. Surabaya Sidoarjo termasuk kota metropolis.
Dan salah satu ciri kota metropolis itu adalah multitaskingnya atau work from anywhere-nya penduduknya. Saat ini kan banyak yang nyambi, tentunya banyak yang nyambi untuk mendapatkan pemasukan. Mohon maaf kalau kita di suburban ya, yang di daerah pedesaan kan mereka fokus dalam pertanian, peternakan, kemudian dalam tambak dan sebagainya. Tapi di kota besar sebagai Surabaya Sidoarjo itu memang banyak orang yang kemudian multitasking dan menggunakan banyak topeng dan akhirnya menjadi setengah. Menjadi setengah. Ini juga termasuk bahkan tidak bisa mengganti topengnya. Ini ketidakharmonisan keluarga itu karena tidak bisa mengganti topengnya. Misalnya sebagai seorang bos, suami sebagai seorang bos masuk ke rumah, atau maaf ya, istri sebagai seorang bos di perusahaan, kemudian masuk ke rumah, harusnya berganti peran sebagai seorang istri dan ibu, tetapi masih berperan sebagai seorang bos. Akhirnya suami dianggap sebagai anak buahnya, anak dianggap sebagai anak buahnya. Nah, justru mereka harus melayani ibunya. Ibunya tidak mau melayani suami dan anak-anaknya. Ini yang kemudian peran-peran ini menjadi berkonflik, dan akhirnya itu yang akhirnya menjadi keretakan rumah tangga. Nah, bahkan di dalam di dalam pekerjaan pun juga demikian. Tidak bisa berganti topeng pun itu akan mengalami suatu masalah. Bahkan ketika mereka di dalam tempat kerja, mereka berganti-ganti topeng, bukan pada topeng here and now saat itu juga menjadi masalah. Misalnya, mohon maaf, banyak pekerja yang main YouTube dan main game online pada saat bekerja. Nah, itu termasuk manusia setengah. Jualan apa? Online di jam kerja itu manusia setengah. Jadi nyambi-nyambi pekerjaan yang bukan pekerjaan utamanya, dia pakai topeng penjual, bukan sebagai topeng pekerja, itu sudah manusia setengah, dan itu dialami oleh kota metropolis seperti Surabaya dan Sidoarjo. Gitu Mbak Mira. Baik. Sambil menyelam minum air itu ternyata manusia setengah, sahabat. Jadi kalau sambil menyelam jangan minum air, keselak nanti ya. Keselak. Baik, Cak Bagus. Sebagai penutup materi kita yang menarik sekali ini, apa yang mau disampaikan kepada seluruh sahabat Suara Sidoarjo dan juga pendengar-pendengar yang ada di luar sana? Ya. Saya memahami bahwa setiap orang itu tidak tahu jalan kesuksesan. Ya, siapapun manusia itu tidak akan tahu jalan kesuksesannya dari mana. Sehingga ketika orang mencoba, saya akan menjadi penjual sekaligus pekerja, sekaligus konsultan, sekaligus ini, itu boleh dan sah-sah saja. Ya, tetapi mohon dicatat bahwa kesuksesan itu pasti datangnya dari fokus. Ketika kita tidak fokus, maka yang terjadi gagallah semua. Oleh karena itu, begitu kita punya banyak jalan sebagai penjual, jalan sebagai pekerja, jalan sebagai konsultan, jalan sebagai seorang dosen, jalan sebagai seorang karyawan. Ketika kita sudah memilih, life is sum of choices, hidup itu adalah pilihan. Pilihlah mana yang kemudian berdampak besar bagi kehidupan kita, dan kita harus fokus ke situ, tinggalkan topeng-topeng yang lain. Maka keberhasilan, kesuksesan itu akan mendatangi teman-teman. Terima kasih Mbak Vira. Super sekali ini pesan-pesannya untuk sahabat Suara Sidoarjo. Terima kasih Cak Bagus. Sama-sama, terima kasih, ini informasi dan ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore, sehat selalu Pak Bagus. Baik sahabat, kita sudah mau masuk jam 4. Usai sudah ruang psikologi dengan Dr. Bagus Ani Putra, PSI, psikolog dan konsultan SDM. Pesan terakhir yang sangat menyentuh sekali, fokus, fokus, dan fokus. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.